Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, bab 3117 dunia sudah bangun. Bab 7866 sampai bab 7870. Tepat ketika Zhang Ermao tidak berdaya sesaat, berita bahwa Zhou Liangyun menghasilkan 20 juta sehari telah menyebar seperti api di jalan antik. Meskipun dia telah mengancam Chen Yufei untuk tidak berbicara omong kosong, poin kuncinya adalah lusinan pelanggan datang ke toko Zhou Liangyun pagi-pagi sekali. Dan seluruh jalan antik sudah mengetahuinya. Semua orang penasaran. Zhou Liangyun baru saja membuka matanya kemarin, dan hari ini puluhan orang datang untuk membeli barang. Obat apa yang dijual di labu tersebut? Setelah para kolektor dari semua lapisan masyarakat keluar karena mereka belum membeli Buddha perunggu, banyak orang baik telah menemukan kesempatan untuk mendekati mereka dan bertanya mengapa. Orang-orang ini tidak menyembunyikannya, mereka langsung menjelaskan situasi umum. Saya baru saja mendengar bahwa kelompok orang ini telah mengambil 20 juta dan bergegas semalaman untuk mengambil barang palsu yang diterima Zhou Liangyun kemarin. Sebelum dia bisa mengambilnya, seluruh jalan antik Jinling mulai meragukan kehidupan mereka. Jadi semua orang menyebarkan beritanya, dan berita itu segera menyebar dengan cepat. Suasana hati setiap orang hampir seperti rasa iri, cemburu, dan kebencian. Banyak orang bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam momen WeChat mereka sendiri. Ada banyak pembuat barang antik di momen WeChat Xiao Changkun. Dan hampir semua orang memposting di momen WeChat untuk menyesali betapa banyak orang yang membuat barang antik. Zhou Liangyun telah memperoleh penghasilan dalam semalam. 20 juta operasi legendaris. Saat ini, Xiao Changkun sedang minum sampahnya dengan menyilangkan kaki, hanya menggunakan ponselnya. Terus-menerus memeriksa Dubai untuk melihat di mana ada kesenangan dan tempat untuk dikunjungi, dan dia bahkan tidak melihat konten ledakan di lingkaran teman-temannya. Malan di samping dengan cepat memberikan kontribusi. Ia juga memesan segelas sampahnya, disesuaikan dengan lingkungan di kabin kelas 1. Mengambil foto selfie, dan melampirkan teks yang berbunyi, terbang ke Dubai untuk berlibur bersama suami saya. Tetapi kabin kelas 1 Emirates Airlines memang punya untuk memberikan ulasan buruknya karena lingkungan dan kondisinya jauh lebih buruk daripada jet pribadi. Malan, yang memposting postingan di WeChat Moments, tidak lagi ingin mempelajari Dubai, dan terus menelusuri WeChat Moments, menunggu suka dan komentar orang lain. Akibatnya, dia bahkan tidak mendapatkan suka atau komentar, tetapi dia menemukan konten yang membuatnya tercengang. Lingkaran pertemanan itu diposting oleh seorang pemilik spa dan panti pijat. Isinya adalah, saya mendengar ada seorang pria di jalan antik di seberang jalan.
dia menghabiskan 300.000 yuan untuk membeli barang antik tadi malam, dan dia menjualnya kembali seharga 2.000 yuan malam berikutnya. Wan, kapan saya akan mendapatkan keberuntungan seperti itu? Semoga beruntung dan kaya. Selain teks ini, gambar tersebut juga merupakan gambar dewa kekayaan. Malan melihatnya dan tidak bisa menahan nafas kepada Xiao Changkun. "Hei, suamiku," seseorang di lingkaran temanku berkata bahwa hanya kamu yang sering pergi ke jalan antik itu. Kemarin, seorang pria menghabiskan 300.000 yuan untuk beli barang antik dan jual seharga 10 juta. Kamu sering menemukan kebocoran. Kapan kamu menemukan kebocoran sebesar itu? Xiao Changkun mengerutkan bibirnya dan berkata, "Katakan saja padaku, di usia sialan ini, kamu masih bisa menemukan kebocoran seperti itu. Jadi aku hanya berbohong padamu, orang awam yang kurang informasi." Ketika kita orang dalam mendengar kata-kata seperti itu benar-benar tidak masuk akal. Malan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya agak tidak bisa diandalkan. 300.000 telah menjadi 20 juta. Dan serial TV-nya juga saya tidak berani mengambil gambar seperti ini." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat bos wanita yang baru saja memposting postingan di Moments menambahkan komentar lain yang dapat dilihat semua orang. Isi komentarnya adalah, "Saya berbicara tentang anggota keluarga yang sebenarnya. Anda tidak perlu ragu bahwa kolektor barang antik itu ditertawakan oleh rekan-rekannya di jalan antik tadi malam. Mereka semua mengatakan bahwa dia ditipu dan membeli sebuah barang antik seharga 300.000 yuan. Itu palsu. Ternyata mereka menjualnya hari ini. Saya baru saja bertanya kepada teman saya yang membuka toko di jalan barang antik. Mereka mengatakan memang demikian. Sepertinya ada yang menggunakan barang itu sebagai palsu dari dinasti Ming untuk menipu bos. Saya tidak menyangka benda itu asli dari dinasti Song. Saya belum pernah mendengar hal semacam ini selama lebih dari 40 tahun. Tetapi mata saya terbuka hari ini." Malan melihat komentar tambahan ini dan dengan cepat berkata kepada Xiao Changkun, "Hei, suamiku, benda ini sepertinya tidak dibuat-buat." Seseorang berkata bahwa seseorang mengambil sesuatu dan berpura-pura berasal dari dinasti Ming. Dia menjualnya kepada bosnya seharga 300.000 yuan. Tapi nyatanya barang itu dari dinasti Song. Lalu bos mendapatkannya pagi-pagi sekali. Jual saja. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia merasa seperti jatuh ke dalam lubang hitam. Seluruh kesadarannya terhapus dalam sekejap, dan sampahnya di tangannya tergelincir tanpa sadar, menutupi selangkangannya. Malan segera menyeka celananya dengan handuk tangan dan berkata, "Suamiku, kenapa celanamu masih basah?" Setelah mengatakan itu, dia melihat mata Xiao Changkun melebar dan mulutnya terbuka lebar, seolah-olah dia pingsan jiwanya, dan dengan cepat menggelengkan bahunya. "Suamiku,
Apa yang kamu lakukan begitu bodoh, suamiku? Ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Changkun langsung sadar kembali. Matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah saat ini. Dan dia tiba-tiba berdiri, berseru dengan mata terbuka. Brengsek, 20 juta milikku. Buka pintunya untukku secepatnya. Aku ingin turun dari pesawat. Kabin kelas 1 tiba-tiba diteriaki oleh Xiao Changkun tertegun. Malan pun bingung dan segera bertanya, suamiku, apa maksudmu dengan 20 jutamu? Xiao Changkun hendak keluar dari biliknya dan berkata dengan tidak sabar, sudah terlambat. Saya sudah jelaskan kepada Anda. Segera turun dari pesawat dan ambil 20 juta itu kembali. Pramugari buru-buru menghampirinya dan berkata, maaf Pak, kami sudah menutup pintunya sekarang dan pesawatnya akan segera diluncurkan. Tolong cepat, kembali ke tempat dudukmu dan kencangkan sabuk pengamanmu. Mata Xiao Changkun memerah dan dia melompat dengan cemas. Dorong aku ingin turun dari pesawat. Pramugari menjelaskan, Tuan, pesawatnya sudah selesai. Keluar, kami tidak bisa kembali kecuali ada keadaan darurat. Silakan duduk kembali di kursi Anda dan jangan ganggu ketertiban di pesawat. Xiao Changkun mengumpat dengan marah. Perintah omong kosong, saya harus mengembalikan 20 juta itu. Jika Anda tidak membukakan pintu untuk saya, bisakah Anda mengganti kerugian saya? Pramugari berkata dengan serius, Tuan, jika Anda dalam keadaan darurat, Anda dapat memesan penerbangan tercepat kembali setelah kami tiba di Dubai. Karena kami memiliki peraturan yang ketat. Menurut peraturan dan ketentuan, Anda tidak boleh membuka pintu kabin kecuali ada keadaan darurat. Xiao Changkun mengumpat dengan marah. Omong kosong apa aturannya dan peraturan? Mengapa Anda belum membukakan pintu untuk saya? Pramugari tidak punya pilihan selain menjelaskan. Tuan, pintu telah ditutup dan jembatan telah dievakuasi. Kami tidak dapat menyambungkan kembali jembatan tanpa alasan yang cukup aku. Xiao Changkun berkata dengan marah. Aku tidak melakukannya. Maafkan aku ingin turun dari pesawat sekarang juga. Seorang pria paruh baya di kabin tidak tahan dan berkata, ada apa dengan ini? Kamu tidak mengerti apa yang dikatakan pramugari. Jika kamu tidak bisa membuka pintu, kamu tidak bisa membuka pintu. Tahu? Ketika Malan melihat seseorang berani menghadapi suaminya, dia langsung mendapatkannya marah dan menunjuk ke arahnya sambil berteriak. Siapa yang membuka resleting selangkanganmu dan memperlihatkannya? Ada apa denganmu? Nak, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani menuding suamiku? Percaya atau tidak, aku akan menggaruk wajahmu. Pria paruh baya itu berkata dengan marah. Saya juga penumpang di pesawat ini. Urutan pesawat mempengaruhi pengalaman perjalanan saya dan mengancam keselamatan penerbangan saya. Mengapa saya tidak bisa menuduh dia melakukan kesalahannya?
Xiao Changkun mengertakkan gigi dan bertanya, bagaimana jika saya menyerahkan 20 juta saya? Jika Anda tidak kembali, maukah Anda memberikan kompensasi kepada saya? Pria itu berkata tanpa daya, Anda tidak masuk akal. Apa yang saya katakan adalah Anda tidak dapat mengganggu urutan penerbangan. Kalau 20 juta atau 200 miliar, apa hubungannya dengan saya? Xiao Changkun mengumpat dengan marah. Jika kamu tidak dapat memberikan kompensasi kepadaku, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Aku hanya punya satu permintaan sekarang. Segera buka pintunya dan keluarkan aku. Malan juga sadar dan dengan cepat bertanya pada Xiao Changkun, suamiku, benda yang aku sebutkan di lingkaran teman-temanku, mungkinkah itu yang kamu jual kemarin? Xiao Changkun menangis, mengertakkan gigi dan mengangguk. Ya, aku menjualnya. Jadi aku harus mendapatkannya kembali apapun yang terjadi. Malan menjadi cemas saat mendengar ini. Totalnya 20 juta jika Anda memasukkan bunga. Meskipun Anda menghabiskan 10.000 sehari, Anda dapat menghabiskan 7 atau 8 tahun, kok bisa bilang hilang begitu saja? Jadi, dia pun berteriak kepada pramugari, saya sedang berbicara dengan Anda. Apakah Anda mendengar saya? Buka pintunya cepat. Pramugari agak lambat merespons kemeja datang dari kelas ekonomi. Seorang pemuda bercelana hitam. Pria itu datang dan berkata kepada Xiao Changkun dan Malan, kalian berdua, saya petugas keselamatan pesawat ini. Sekarang saya dengan sungguh-sungguh memperingatkan kalian berdua. Jangan membuat masalah lagi. Kalau tidak, jika kamu melakukannya, konsekuensinya akan sangat serius. Malan tidak tahu apa yang dilakukan petugas keamanan itu. Melihat nada peringatannya, dia langsung memarahi. Kamu bicara dengan siapa? Bagaimana Anda memperlakukan para bangsawan, penumpang kelas 1? Pemuda itu berkata dengan serius, tanggung jawab pekerjaan saya adalah keselamatan penerbangan pesawat ini. Jika kalian berdua terus membuat masalah seperti ini, maka saya akan menghubungi pihak darat untuk mengambil tindakan. Lan berkata sambil tersenyum, kalau begitu cepat ambil tindakan. Buka pintunya dan biarkan orang di luar menjatuhkan kami. Jika kamu tidak membiarkan orang menjatuhkan kami akan membuka pintu dan turun sendiri. Berkata, Nyonya, Anda mengancam penerbangan pesawat. Keselamatan bukanlah lelucon. Saya menyarankan Anda untuk tenang. Malan bertanya dengan marah, apakah Anda tidak mendengar apa yang suami saya katakan? Bisakah Anda membelinya jika Anda tidak melakukannya, tidak mengambil 20 juta yuan dan membukakan pintu untukku? Xiao Changkun juga menggema, itu 20 juta, bisakah Anda bertanggung jawab? Pemuda itu bertanya, jika saya menghubungi lapangan, polisi bandara akan menahan Anda karena mengancam keselamatan pesawat. Apakah menurut Anda bertanggung jawab? Bisakah Anda dimintai pertanggungjawaban?
Xiao Changkun meludah. Bah, mengapa Anda menahan saya? Karena saya sudah membayar tiketnya. Bukakan pintunya untukku. Aku sendiri yang akan meluncur ke bawah perosotan itu. Pemuda itu tidak ingin terus-terusan main-main dengannya. Jadi dia berkata dengan dingin, "Tuan, dalam waktu 10 detik, jika Anda tidak duduk kembali, jika Anda terus berteriak seperti ini di kursi, maka saya akan segera menghubungi tanah. Anda boleh turun sesuka Anda. Namun hukuman yang Anda hadapi bukanlah sanksi administratif, melainkan penahanan administratif jika Anda berani membuka perosotan darurat hari ini dan turun jika kamu melakukannya. Kemungkinan besar kamu akan ditahan secara pidana karena kejahatan merusak transportasi, dan kamu akan menghadapi tuntutan publik." Xiao Changkun tampak menghina dan berteriak secara terbuka, "Jika kamu memiliki kemampuan, tangkap aku sekarang. Aku adalah kamu, cucu." Begitu Malan mendengar bahwa dia akan ditahan, kesombongannya segera menghilang. Kemudian, Su Xing mendapatkan kembali IQ-nya. Dia diam-diam menarik lengan baju Xiao Changkun di sebelahnya dan berkata dengan gugup, "Lupakan, suamiku. Jangan membuat keributan lagi. Jika kamu turun, kamu akan ditahan." Xiao Changkun berkata dengan nada menghina, "Jika dia benar-benar mampu, dia akan ditahan." Malan dengan cepat berbisik di telinganya, "Suamiku, percayalah, kamu tidak akan sanggup menanggung kehidupan di sana. Saya tidak tahan lagi. Pikirkan betapa banyak penderitaan yang saya alami di sana. Mari kita berhenti berdebat dan pergi ke Dubai dulu. Kembalilah secepatnya. Ini hanya pekerjaan sehari. Ini lebih baik daripada tinggal di sana. Bukankah lebih baik dari 10 hari?" Bersambung.